Ada orang masuk ke gua, orang tiga masuk gua. Di dalam gua itu gelap, kakinya nginjek benda-benda keras. Apaan nih ya? Saya bilang batu kali. Iya kali, batu. Ya udah, buat apaan masuk gak ada apa-apa batu. Biarlah, biar nggak ada apa-apa, saya mau aja ambil. Ada yang satu ngambil dikit, yang satu nggak mau, batu buat apaan. Yang satu ngambil dikit, yang nomor 2, yang nomor 3 ambil banyak, yang nomor 1 nggak ngambil. Bilang buat apaan batu. Bawa keluar, sampai di luar terang kan, terus dibuka emas, bukan batu. Nyesel gak tuh? Yang nggak ngambil nyesel, yang ngambil dikit nyesel juga, yang ngambil banyak nyesel juga. Kalau tuh ambil semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi waktu. Insyaallah sekarang ini sampai Ramadan. Terus insyaallah sampai beberapa Ramadan. Ya kan, paling tidak Ramadan inilah ya. Tapi insyaallah sampai Ramadan yang akan datang. Ramadan itu kesempatan emas. Yang namanya hidup itu punya waktu. Kalau sudah habis waktu, berhenti hidup. Hidup di dunia berhenti, pindah lagi hidup di tempat lain. Yang mati di dunia itu siapa? Kita kan? Kita kan ada 2. Ada 3 banyak, tapi yang sini 2. Yang satu badan, yang satu ruh. Saya duduk di sini. Sekarang sayanya keluar, saya yang asli keluar. Ini yang kelihatan bungkusan. Seperti baju. Ini kan baju. Ini baju yang asli. Buat pakai di dunia doang. Kita keluar dari dunia, bajunya di balik papan. Lahat. Iya kan? Nah, kitanya kemana? Kembali kepada Allah di mana? Nah itu baik kembali kepada Allah. Baik ya. Kalau Lebaran kembali kemana? Pulang kampung. Kalau yang Betawi, kampungnya di mana itu? Nah, itu kenapa ke Lebaran pulang kampung? Macet mau. Rindu kepada kampung halaman. Atau kepada yang di kampung halaman ada siapa? Orang tua. Kangen kan? Bagus. Orang tua bikin kita enggak? Enggak. Ngasih makan waktu di perut ibu enggak? Enggak. Bikinin beras enggak? Yang bikinin beras siapa? Udah berapa ton kita makan? Yang bikinin telur udah berapa banyak kita makan? Yang bikinin susu Allah. Kangen enggak sama Allah? Berasa enggak disayang Allah? Dijadiin orang Islam, kenal Allah, dikasih hidayah. Itu orang kafir itu makan apa jadi makan, kenal Tuhannya enggak. Tuhan yang bikin dia tinggal di negeri Tuhan, makan makanan Tuhan, minum susu Tuhan, air Tuhan semua, tapi kenal sama Tuhan enggak. Tuhannya dicuekin. Kita alhamdulillah enggak begitu. Berarti Tuhan sayang enggak sama kita? Berasa disayang? Berasa. Kalau Allah Tuhan sayang sama kita, cinta kita kepada ibu bapak apa cinta kepada Allah lebih tinggi? Iya mesti. Baiknya kayak apa coba? Cinta kepada Allah mesti lebih tinggi daripada cinta suami istri dan apa lain-lainnya. Nomor 1. Udah dikasih ayatnya kan? Al-Baqarah 165. Walladzina amanu asyaddu hubban. Orang yang beriman itu sangat berat cintanya kepada Allah. Ini ajaran seperti ini dulu dibawa dari Wali Songo itu. Ajarannya cinta Allah. Lama-lama tak bagaimana itu akhirnya gak disebut-sebut mesti cinta Allah. Sebutnya mazhab.
Menurut mazhab ini begini, menurut mazhab ini begini. Tinggal orang bingung. Ada yang ikut mazhab ini, ikut mazhab ini, ikut mazhab itu, berantem dah. Itu kafir, itu sesat. Satu bilang itu sesat. Akhirnya kita capek ngurusin ribut-ribut ngurusin orang kafir sesat, kafir sesat. Diri kita sendiri kita nggak tahu. Apa iman kita udah sempurna apa belum? Ini kan masih hidup, masih bisa betulin, masih bisa perbaiki. Kalau sudah meninggal nggak bisa dirubah. Sekali lagi saya ulang, ini kan saya bicara nih dakwah, menyampaikan ajaran Allah dari Quran. Saya nggak ngajarin mazhab manapun, ngajarin dari Allah, Quran. Sekarang yang dengerin badan kita apa roh kita? Roh. Roh itu apaan? Pikiran dan perasaan. Kalau belajar pakai roh, dengerinnya pakai pikiran perasaan, setahun 2 tahun pengajian itu udah alim banget deh. Nah kalau saya keluar, tadi saya bilang saya keluar, yang ada nih sekarang, ada orang datang nanya, anak saya nanya, mana bapak saya? Tuh, bukan, udah berangkat, betul kan? Padahal badannya masih ada di sini, utuh, mata utuh, telinga utuh. Mata bisa lihat lagi nggak? Saya meninggal nih, meninggal. Terus saya duduk sini, masih bisa ceramah lagi nggak? Kenapa? Sudah pulang. Ini apanya ini? Benda, sama sama batu. Badan kita benda sama sama pohon, sama batu. Cuma dipakai buat bungkus ruh kita. Jadi kita mandiin, bersihin, suciin, wudu. Tapi yang diwuduin ruh, pikiran dan perasaan. Ruh itu apa? Pikiran dan perasaan. Yang merasakan nikmat perasaan apa mulut? Perasaan. Yang merasakan senang dan susah perasaan. Yang merasakan menghadap Allah, sholat tadi, yang merasakan menghadap Allah perasaan. Kalau nggak pakai perasaan, perasaannya kemana-mana. Olahraga dapat pahala, tapi dapat pahala badan memperagakan gini. Ketika Allahu Akbar memperagakan apa nih? Nyerah. Yang nyerah tangan apa perasaan? Tadi pakai perasaan gitu, enak. Kalau sholat pakai perasaan enak kan, tenang. Kalau sayur nggak pakai garam nggak berasa. Mau? Kalau sholat nggak pakai perasaan, nah di situ kita tahu diri kita itu ruh. Ruh itu perasaan dan pikiran, jiwa namanya. Itu yang kita, diri kita itu asli itu. Itu yang asli. Yang pulang ke Allah, badan apa jiwa? Jiwa. Badan kebalik papan. Terus waktu mau meninggal itu kenal Allah nggak? Kenal. Allah kita tuh baik nggak? Sayang sama kita nggak? Yang kasih makan siapa? Yang paling sayang sama kita siapa? Allah. Sekarang pulang kepada Allah, meninggal itu terpaksa apa memang pengen? Hah? Mau ngadep Allah, katanya Allah paling dicintain, disembah tiap hari. Kangen nggak? Cinta nggak sama Allah? Kalau mau mati senang nggak? Udah, gampang aja hidup tuh, susah-susah. Nah, orang hidup ini sekarang kita hidup, anggap ada punya rezeki masing-masing ya, rumah apa ada. Itu hasil kerja sekarang, hasil kerja kemarin apa hasil kerja udah lama? Yang dinikmati sekarang, kerjaan yang dulu, ya kan? Nah sekarang kita kerja buat besok, buat masa depan, buat hari tua, siapin nggak? Ada yang apa itu asuransi, ada yang nyiapin buat hari tua nggak? Nggak, tawakal aja gitu. Ntar udah tua, siapa yang ngurusin kira-kira? Anak kan? Anak. Nyiapkan diri nggak buat hari tua? Rumah dijual habis, nggak mau kan?
buat hari tua. Nabung nggak? Enggak, tolong dijawab. Nabung nggak buat hari tua? Nabung kan? Ya udah, buat hari tua ntar di dunia kan? Buat di kuburan? Nabung. Nabung apaan? Nah ini lagi beramal ini. Duduk di sini buat apaan? Hah? Memilih presiden? Enggak, saya enggak ada urusan begituan. Jadi kita sekarang lagi ngapain? Nabung buat hari depan. Depan di mana? Di hari tua dan di barzakh, di kuburan nanti. Mau selamat bukan di sana minta selamatnya, udah nggak bisa minta selamatin dari sekarang di sini. Nah, ketika kita di barzakh, yang bakal ngurus kita, yang sayang sama kita siapa? Hah? Allah katanya, betul? Ibu itu bilang Allah, betul? Betul nggak? Betul. Allah itu. Kenal kan? Terus dari situ hidup selamanya di akhirat. Siapa yang mengurus? Bakal ngurus. Nah Allah ngurusnya gimana? Kata dia, tergantung sekolah kita di dunia. Di dunia ini sekolahan. Semua kita belajar. Ini duduk sini lagi belajar ngapain nih? Sekolahan mengenal Allah. Udah berapa kali saya di sini ngajarin apa? Mengenal Allah. Kalau udah kenal Allah kan ntar di sana enak urusannya. Iya kan? Mengenal Allah yang penting. Kita lagi belajar. Kalau belajar ada ujian nggak? Ada. Kan di ujian. Ntar kalau sakit marah-marah putus asa apa enggak? Enggak, kan ada. Ah gitu namanya udah kenal. Berobat boleh, ikhtiar, tetap mengharap kepada Allah. Itu namanya bertuhan, menuhankan Allah. Ada kesulitan di dunia, berasa aman nggak? Aman. Ada yang punya kekayaan di dunia ini siapa yang bikin? Yang bikin pepohonan, yang numbuhin buah-buahan siapa? Allah. Yang bisa terbalikin dunia siapa? Yang menghidupkan siapa? Yang mematikan siapa? Kita dekat nggak sama Allah yang kuat? Kita dekat nggak? Aman nggak? Aman. Nanti kalau di akhirat, di kuburan, di mana-mana, di akhirat, yang nolongin kita siapa? Presiden? Bupati? Siapa? Dari sekarang udah dekat nggak sama Allah? Dekat tadi sholat subuh-subuh, malam-malam, hujan-hujan mau datang ke sini. Dekat disayang. Berasa nggak disayang? Jadi takut nggak hidup? Hah? Takut nggak hidup? Tidak. Nggak punya iman kalau takut. Kenapa nggak takut? Punya. Jelas ya? Udah kalau jelas. Jangan takut. Mati? Takut? Enggak. Hah? Ntar di sana aman nggak di kuburan? Aman nggak? Ada Allah. Di akhirat aman, ada Allah. Jadi pulangnya menghadap Allahnya baik apa enggak? Punya surga enggak? Surganya buat siapa? Buat kita. Nah kalau orang mau ke surga takut apa senang? Pengen. Jadi kalau mati senang enggak? Senang mau pindah ke surga. Lah begitu iman. Kalau tidak ikhlas seperti itu berarti belum yakin pada Allah, belum yakin ada surga. Yakin kan? Lagi di sini mau ngapain lama-lama di sini? Hah? Tambah tua, tambah lemah. Sudah maksudnya kita, nih ada judulnya nih, membina kesuksesan masa depan. Ada judulnya, ada tuh. Ada kan? Ada ya. Apa ini maksud membina itu apa? Membina, membangun, menyiapkan yang belajar perasaan bagus nih pada dia menjadi ini. Kalau begini terus nih 2 tahun udah S2, udah sarjana, udah bener belajarnya bener begitu. Pakai pikiran, pakai
perasaan, ada diktat lagi supaya di rumah baca lagi, begitu. Jadi membina supaya sukses hari depan. Hari depannya hari tua. Hari tua harus disiapkan diri. Tawakal kepada Allah, tapi ada ikhtiar. Hari tua, ini udah tua, masih ada umur tuh kan. Siapkan buat besok, disiapkan. Baru tawakal pada Allah, terserah Allah. Kita udah ikhtiar buat anak, masa depan anak. Siapin sebisanya, semampunya. Tinggalin lah sedikit kalau ekonominya bagus, tinggalin buat anak. Kalau sekolahin yang penting. Kalau membina masa depan anak, sekolah. Di mana aja, di pesantren kayak di mana terserah, yang penting dia sekolah. Yang penting dia soleh. Jadi buat masa depan dia ada ikhtiar. Jadi nggak usah mikirin yang lain-lain, mazhab ini udah ada ngurus tuh semua. Politik udah ngurus DPR. Pilih yang baik. Dosa milih orang jahat. Kita milih itu orang korupsi, kita dapat dosa. Sebab kita yang milih dia. Nah itu jangan main-main nanti pemilu. Pilih orang-orang baik. Nah udah urusan dia, kita udah wakilin ke dia. Kalau dia salah, dia yang tanggung dosanya. Jelas tuh. Jangan berantem gara-gara itu. Politik tuh kayak tangga, tahu nggak tangga? Orang kalau mau naik ke atas, naik tangga nggak? Nah ini yang jadi pijakan siapa ya? Kita rakyat. Dia naik duduk di sana, ingat nggak juga? Ya kan? Jadi jangan korbankan diri untuk itu. Pilih yang baik. Sayang di negeri, sayang anak-anak yang akan datang. Sehingga ada urusan partai apa nggak peduli. Pilih yang paling bertakwa. Pilih yang paling baik. Sehingga terikat sama partai apapun. Sesuai partai Allah aja. Membina masa depan buat diri kita, buat anak kita. Di dunia sampai ke akhirat. Supaya anak-anak selamat di akhirat gimana? Diapain? Dididik. Yang ngedidik mesti punya ilmu enggak? Kalau istri, bapaknya atau istrinya atau ayahnya atau ibunya enggak punya ilmu, bisa enggak ngedidik? Nah, oleh karena itu ada di sini sekarang. Jadi apa yang dapat di sini sampein, ajarin anak-anak, ajarin semua yang ada di rumah kita, pembantu atau siapapun. Gitu namanya. Menyelamatkan dia di hari depan. Itu wajib. Selamatkan diri kita, selamatin anak kita di dunia dan di akhirat. Itu hidup udah nggak ngurusin yang lain. Kami mikirin yang lain. Bukan urusan kita itu. Nah, dua dalam hidup ini, apa yang dibutuhkan di dunia? Ini diktat yang satu, tapi ntar dilihatnya apa? Judulnya aman dan pangan. Maksudnya apa? Negara itu, pemerintah itu urusin rakyat apa dua? Pangan, makanan harus cukup, beras, minum, air supaya cukup, dan aman. Makanan dan aman. Rumah tangga juga gitu, masing-masing bikin rumah tangga apa? Cukup makanan, cari usaha, dan aman. Anak-anak aman, itu cari aman. Nah itu maaf tuh pada kemarin tuh nggak aman. Dia bukan orang Islam tapi anaknya dididik manja. Manja dia pakai pajak tuh, ada beritanya itu. Oh manja, motor yang gede, mobil yang bukan keren, galak-galak, akhirnya gebukin orang. Nah gara-gara gebukin orang, dia ditangkap, bapaknya dipecat. Karena ini anak kok punya mobil bagus, motor bagus, pasti bapaknya ini korupsi nih. Nah, diperiksa, bapaknya bakal ditangkap lagi. Gara-gara mukul orang. Kena, bapaknya jadi kena, semuanya kena. Nah, itu jadi penting pendidikan anak, bukan dimanja, dididik. Dididik dengan kasih sayang. Gak boleh pakai keras. Keras tambah nakal. Jangan, dia gak betah di rumah nanti nakal jadinya. Bikin anak-anak tuh betah di rumah. Ada jajanan tuh kalau ngeteh apa tuh pisang goreng, bikinin. Jadi gak makan di luar, kurang bersih di luar itu. Kita nggak tahu, ya kan? Jadi seperti itu, bikin aman rumah, bapak bikin aman, ibu bikin aman, anak-anak aman. Itu tugas kita. Nggak ada politik, bukan urusan kita. Memilih-milih aja itu, pilih orang bertakwa. Wassalam. Boleh, cuman jangan habis umur di situ. Akhirnya yang wajib nggak kepegang. Apa yang wajib? Bikin rumah tangga aman dan pangan cukup. Tuh deh.
Amannya itu penting. Aman gimana itu aman? Hal-hal yang bikin ribut simpen, jangan dikeluarin di rumah. Suami baru pulang jangan kasih berita yang jelek, ntar dia naik darah tinggi, naik ribut. Juga bapak sabar, istri salah dikit maafin. Jadi anak-anak nggak susah di rumah, biar betah di rumah supaya aman. Itu aja. Jadi negara juga begitu nih, pemerintah itu mestinya pangan dulu cukupin dan bikin aman. Polisi itu gajinya dinaikin, tambahin polisi supaya orang nggak susah, nggak takut hidup. Orang-orang takut ibu-ibu, kadang ada yang nganter ibu, nganter anak-anak ke sekolah sekarang takut ya, takut diculik kan. Nah itu harus aman. Negara itu bikin rakyat tuh aman dan makanan cukup. Udah biarin itu urusan pemerintah. Kita nanti pilih orang DPR yang baik supaya bisa bikin negeri ini aman. Sekarang pada depan ada kurang aman. Banyak apa itu begal, banyak apa itu pencuri-pencuri motor ya, HP diserampas segala macam. Nah, itu kan kurang aman. Seharusnya negeri itu dibikin aman. Nah, kita rumah tangga kita bikin aman. Anak-anak dididik. Ilmu yang dapat dari sini ajarin anak. Nah, makanya Tuhan taruh kita di dunia ini untuk sekolah. Sekolah belajar keimanan, belajar mengenal Allah. Mengenal Allah pakai apaan? Bukan ngapalin pendapat manusia, Allah itu begini, bukan. Pakai mata, lihat bukti-bukti Allah ada di mana-mana. Tuh di belakang ada punan kan? Pun lengkeng. Ada situ. Manis nggak lengkeng? Tanahnya manis nggak? Airnya manis nggak? Udaranya manis nggak? Nah, dari mana itu gula datang? Udah mau kenal Allah cukup itu. Kamu beriman pada Allah banget, yakin Allah ada banget. Saya nggak usah lihat lain, lihat pun lengkeng itu atau cukup. Belum matahari, belum telur. Coba telur, kan air, putih sama kuning. Begitu netes, air itu jadi apaan? Jadi burung, jadi ayam. Air. Pikir, siapa yang bikin? Pak Lurah. Allah. Nah, Allah ini yang punya negeri, yang bikin kekayaan, yang bikin minum, segalanya milik Allah. Manusia pun milik Allah. Dia paling kuat, dia paling kaya. Itu Tuhan kita, kita dekat sama dia. Takut gak hidup? Punya Allah takut gak? Nah itu, ngapain takut? Ada Allah. Itu udah sholat, udah ibadah, disayang. Jangan jauh-jauh dari Allah, ngadu ke Allah, mengharap kepada Allah. Itu namanya iman. Di sini adanya iman. Di sini, di perasaan, di pikiran. Dekat sama Allah, jangan takut. Kalau udah hati penuh, betul sama Allah tuh, cinta sama Allah, yakin, hidup tenang. Tenang. Nanti bakalannya pindah kemana kita? Kita mesti dipindahin. Dipindahin kemana sama Allah kita? Dulu dipindahin di alam roh. Hidup kita dulu hidup bareng sama Adam, sama bapak moyang kakek kita bareng. Cuma kelihatannya di bumi, lahirnya ke bumi batu-batu. Hidup dulu, udah hidup. Di perut ibu ngambil badan, di perut ibu cuma ngambil badan. Lahir jadi kelihatan, karena udah punya badan jadi kelihatan. Kalau nggak punya badan kelihatan nggak? Kalau saya sekarang mati nih, keluar dari badan saya, nggak kelihatan, tapi ada, tetap hidup. Kapan pakai badan lagi? Nanti waizan nufusu zuwijat, ketika badan, ruhnya dipakein badan lagi di akhirat. Jelek apa bagus badannya sono? Iya bagus, kalau orang ahli ibadah cakep banget. Ini bapak-bapak nanti ganteng banget bu. Ibu juga cantik banget. Nanti di sana. Sini tinggal berapa hari lagi? Kira-kira? Hah? Nggak tahu kan? Bisa nggak besok atau lusa? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, banyak mati mendadak. Nah, jangan takut. Mati itu pindah ke alam yang senang. Nggak ada penyakit, nggak ada tidur, nggak ada nguap, nggak ada buang angin, nggak ada toilet, nggak ada. Senang, bersih, semua indah. Pasangan berdua-berdua mesra terus. Kayak burung tuh berdua aja ngobrol sama sibuk. Bersenang-senang saja.
nggak ada masak, nggak ada kerja, nggak ada malam, senang-senang terus, main-main sana, jalan-jalan, apa aja disediain Allah. Itu yakin Allah yang bikin kita sekarang, tinggal mindahin ke sana gampang kan? Nah itu jadi di sini sekolah mengenal Allah. Nanti akan diuji. Misal sakit, diuji sakit, ibu diuji sakit, bapak diuji sakit, mau marah-marah nggak? Kenapa? Ujian. Kalau kita terima kita sakit, ini ujian, sakitnya jadi berkurang. Allah nguji, betul nggak menuhankan Allah? Itu hidup ini semua ujian. Ujian lama nggak? Enggak. Berangkat, lulus nggak lulus berangkat. Tempatnya mau dipakai lagi sama anak-anak. Iya kan? Nah, jadi masalahnya sekarang yang kita hidup sekarang urus rumah tangga, amankan, aman dan cukup pangan. Dah, dua itu. Kemudian ujian ini insya Allah Bapak Ibu lulus. Kenapa? Pagi bangun, Allah turunin hujan, dites, dateng nggak? Ternyata dateng, lulus. Lulus. Jadi jangan takut lagi hidupnya, jangan takut, senyum saja. Allah mau pindahin ke surga, tenang, ya. Sekarang ini yang maksudnya sukses hidup ini, masa depan. Kuncinya apa? Ini ayatnya ini. Kita pahami sekarang surat Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikan nama asma Tuhanmu yang maha tinggi. Nah Allah udah maha suci, bagaimana disucikan? Kalau badan kita disucikan mandi, ya kan? Baju disucikan, dicuci. Nah kita disuruh mensucikan Allah itu maksudnya otak kita cuci. Pikiran kita, perasaan kita cuci tentang Allah, pemahaman kepada Allah. Jadi jangan begini misalnya, aduh saya udah sembahyang, udah sholat subuh jamaah di masjid, biar hujan-hujan saya datang, kok rezeki dikit-dikit terus. Tuh tangga saya itu main maksiat mulu, sembahyang juga enggak, rezekinya banyak. Nah, itu yang bahaya. Iman kita keropos itu. Berarti nggak yakin sama Allah. Allah Rahman dan Rahim. Tahu nggak kenapa itu orang nakal-nakal kok rezekinya banyak? Itu namanya istidraj. Istidraj. Diktatnya ada di situ ya. Di sini. Ngapa nanti nyusul? Istidraj. Apa itu istidraj? Allah ulur orang-orang jahat, diulur, dikasih pangkat, dikasih rezeki banyak. Beneran, diulur sampai dia lupa daratan, dicabut nyawanya mendadak. Sampai dia lupa daratan, dicabut nyawanya mendadak. Ayatnya, diktatnya insya Allah nanti antar dikasih nanti, baca aja. Sekarang ngerti, jangan iri seperti itu. Mungkin Allah yang tahu apa yang diberikan kepada kita. Mungkin kalau misal rezeki mendadak banyak, kita bisa lupa sholat. Mungkin anak-anak kita jadi banyak duitnya, jadi nakal. Allah jagain. Allah tuh jagain kita. Karena kita sholat, kita disayang. Apa yang dia putuskan, apa yang dia takdirkan, kita harus nerima. Pasti ada baiknya, kita nggak ngerti. So, ini mesti yakin, ini namanya beriman. Kalau nggak begitu, nggak beriman itu. Mesti ikhlas kepada Allah. Ikhlas itu sucikan otak kita, sucikan perasaan kita. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Kan dia Rahman Rahim. Berarti dikasih sakit pun dia Rahman kita. Mungkin kalau nggak sakit ada bahaya lain. Satu, kedua, sakit kadang-kadang membersihkan dosa kita. Jadi nggak dihukum lagi di akhirat. Mana lebih enak? Dihukum di sini apa di sana? Nah, jadi nerima, ridho sama Allah tuh ridho. Sucikan, sabbihisma rabbikal a'la, sucikan pikiran dan perasaan kita tentang Allah. Dia Rahman terus. Jangan punya perasaan seperti yang saya kasih contoh tadi. Itu iman tidak benar itu. Iman itu orang kepada Allah nyerah.
Allahu Akbar. Apapun yang dia takdirkan kita ridho. Anak kecil lagi merangkak itu di situ ada piring tatak, ada sambel. Itu anak yang merangkak, mau diambil nggak sambel tuh? Masih anak kecil, mau diambil mau dimakan kan? Ibu kasih nggak? Bapak kasih nggak? Karena benci apa karena sayang? Karena sayang, karena itu bahaya. Itu gitu. Jadi kalau kita rezekinya nanti agak kurang sedikit, mungkin kalau banyak ada bahaya, Allah tolak karena disayang. Kalau yang nggak disayang diulur, mau ambil cabai makanlah itu. Nah, udah nggak disayang, mau yang dibiarin gitu? Apa mau yang diurusin sama Allah, apa mau dia yang biarin? Hah? Diurus. Nah itu dia. Itu maksudnya belajar iman tuh begitu. Paham gak nih? Jelas ya? Jadi Allah urus kita itu semua yang terbaik. Misal saya nih, ada orang dari lahir kecil yatim, terus yatim piatu lagi. Alhamdulillah, jadi nggak sempat berdosa sama ibu bapak. Semua itu ambil baiknya. Kalau itu takdir Allah. Jadi kita nggak banyak ngerutu ke Allah. Dosa itu kan sholat, Allah itu dibesarkan, dipuji. Nggak boleh di hati kita ada hal-hal yang tidak baik terhadap Allah. Tolong sampaikan anak-anak diajarin itu. Macet, kita bawa mobil macet, kesel nggak? Kesel, tapi bagus. Kalau nggak macet banyak ketabrakan. Tabrakan yang di jalan macet apa di tol? Yang banyak orang mati di mana? Di tol. Nah itu. Banyak juga orang jadi maksiat, jadi nakal ketika duitnya kebanyakan. Itu anaknya orang pajak tuh yang gebukin orang. Ya kan? Duitnya kebanyakan, motornya yang pakai gitu-gitu. Begitu digebukin anak orang. Nah sekarang kena semua, dianya kena masuk penjara, bapaknya juga kena. Coba kalau dia nggak kaya, sedang-sedang aja gitu, kejadian nggak? Enggak. Contoh itu contoh. Dia dikasih rezeki banyak nggak bisa pegang duitnya, panas. Bukan kita harus miskin, enggak. Tadi kan sudah diajarin. Apa? Nabung buat hari tua. Kalau nabung buat hari tua di dunia yang ditabung apa? Uang. Kalau nabung buat hari di akhirat, nabungannya apa? Uang. Uang bisa juga. Uangnya kasih anak yatim, kasih orang miskin. Kita terima di akhirat berlipat-lipat. Tapi lain amal, ya amal. Ini juga ada tabungan akhirat ini. Begini, ini pahalanya gede nggak? Bangun pagi-pagi loh, hujan-hujan. Allah kasih ponten gede nggak? Nilai. Kira-kira apa? Begini, kita ini salahnya di dunia ini, amal-amal kita itu kita nggak lihat pontennya, nilainya apa yang Allah kasih, nggak tahu, gelap kan? Nanti di akhirat baru tahu. Contohnya gini, ada orang masuk ke gua, orang tiga masuk gua. Di dalam gua itu gelap, kakinya nginjek benda-benda keras. Apaan nih ya? Saya bilang batu kali, iya kali, batu. Ya udah, buat apaan masuk nggak ada apa-apa batu. Ah biarlah, biar nggak ada apa-apa, saya mau aja ambil. Ada yang satu ngambil dikit, yang satu nggak mau, batu buat apaan? Yang satu ngambil dikit, yang nomor 2, yang nomor 3 ambil banyak, yang nomor 1 nggak ngambil. Bilang buat apaan batu? Bawa keluar, sampai di luar terang kan, terus dibuka emas, bukan batu. Nyesel gak tuh? Yang nggak ngambil? Nyesel. Yang ngambil dikit? Nyesel juga. Yang ngambil banyak? Nyesel juga. Kalau tuh ambil semua. Ini apa ini? Ini kita nanti di akhirat tahu. Ini hasil apa nih? Aduh, rumah tingkat, hadiah sholat. Berarti yang puasa dapat semua banyak. Talim nih ini. Ya Allah, kalau tahu begini nggak bolos-bolos deh talim. Ya. Dan lagi tahu, kalau tahu begini sholat terus, sholat sunnah terus. Di sana baru tahu apa yang kita kerja di sini tuh, yang kita sholat ibadah segala, jaga diri, nggak mau nakal apa itu
besar hasilnya. Karena nggak kelihatan, jadi kita remeh-remeh saja. Ini beneran. Kalau tahu, tanya deh orang yang udah mati. Nggak bisa kan? Nah itu. Tapi saya sempat mimpilah Sunan. Jadi seberang. Sunan kalau sekarang senang dong. Ibadah kan banyak, amalnya banyak, Islamin Indonesia apa segala macam. Iya sih senang, nggak nyesel dong. Ada sih nyeselnya. Kalau tahu begini dulu saya lebih lagi katanya. Nah, paham nggak sekarang? Apa yang saya sampaikan ngerti nggak tuh? Ibadah ngaji, ibu masak di rumah tuh, ibu birir gratis. Ada ibu-ibu tuh kalau banyak macamnya, emang saya pembantu suruh masak terus dia nggak tahu. Kalau dia tahu pahalanya itu, nggak akan ngomong gitu dia. Pasti dia bikin buat rumah tangga tuh makanan yang enak. Bapak juga kalau tahu terus nyari duit, boleh cari duit banyak boleh. Kan uangnya buat keluarga, buat ibadah uangnya boleh. Bisa nyari aja, bisa megangnya, bisa masukin, bisa mengeluarin yang baik. Tuh jadi nggak ada masalah, mau senang hidup tuh boleh. Cuma pikirin masa depan. Yang hasil kita sekarang hasil kerja yang lalu. Nah buat hari depan kita hasil kerja sekarang. Buat nasib di akhirat tergantung di sini bangun istana akhirat apa enggak. Kalau nggak bangun, nggak beramal, tanggung salah sendiri. Jadi Tuhan nggak pernah nakdirkan orang masuk neraka, dia yang pada berebut. Nah lihat aja nih jalan ke surga nih. Ini alhamdulillah nih banyak segini hujan-hujan, alhamdulillah ini dari Tangerang nih berdua tuh. Pahalanya lebih gede, jauh deh. Nah ujiannya lulus ya. Nah kalau tahu mungkin nggak dikasih lihat kenapa ujian, nggak dikasih tahu. Kalau tahu dikasih tahu nih nanti pahalanya segini, berebut nggak sini? Antri. Nah sekarang yang antri orang kemana ya antri? Ada penyanyi dari Eropa antri, bayar mahal, antri. Terus ada macam-macam segala macam maksiat pada antri, rebutan, bayar lagi. Jalan ke buat masa depan kemana tuh? Ke neraka. Coba masa depan ke surga, antri nggak? Enggak. Kalau tahu, karena tidak tahu dikirain batu. Kalau dia tahu itu emas, nah daripada nanti nyesel, ya ternyata emas. Aduh, kenapa nggak ambil? Udah sampai sana. Tuhan saya balik lagi deh, saya mau amal banyak-banyak. Udah nggak bisa. Sekarang ngerti. Sekarang bapak ngantuk-ngantuk, ibu hujan-hujan kemari dapat batu apa emas? Udah ngerti sekarang kan? Apaan? Emas. Pengen banyak nggak emasnya? Nah jadi kalau nanti saya keterusan sampai jam 8 nggak apa-apa kan? Umpama saja. Jelas kan? Udah banyak ngumpulin emas. Kalau yang tawarin memang boleh, niat ke situ boleh, memang lillahi ta'ala, tapi itu memang Allah kasih balasan. Tidak ada satu kecil perbuatan baik yang sia-sia, nggak ada. Maka itu jangan sedih, jangan susah. Bapak ibu itu udah di dalam jalur silaturahmi mustaqim, sudah ada, sudah nyampe. Kalau belum nyampe nggak duduk di sini sekarang. Ini silaturahmi mustaqim ini. Ihdinas siratal mustaqim ya ini. Alhamdulillah, insya Allah saya juga nyampaikannya, kita nggak kemana-mana, Allah aja. Jangan, saya nggak akan bawa ke mazhab, nggak bawa ke partai, mau ngapain? Emang partai punya surga atau mazhab? Enggak. Allah, pada Allah, iman pada Allah, cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, sama keluarganya, sahabatnya yang baik semua, itu aja. Terserah mau NU, mau Muhammadiyah, mau silakanlah semua itu. Yang penting baik, itu yang penting. Itu kan cuma jalan arteri itu, mazhab itu cuma jalan arteri. Kita nggak berhenti di jalan arteri, masuk di jalan tol, siratal mustaqim. Jelas ya? Membina masa depan tuh udah aman dan pangan. Kayaknya itu deh.
Cukup ya, udah jelas ini aman dan pangan udah cukup. Baca di rumah kan. Tahu nggak siapa yang nawarin? Ada yang nawarin, dia mau jamin kita aman di dunia dan di akhirat. Kita mau dijamin, dia mau tanggung aman, tanggung semua makannya, semua tempat tinggalnya, hotel bintang berapa aja, semua mau dijamin semua. Siapa yang nawarin? Nawarin mau jamin kita di dunia, di kuburan sampai di akhirat. Mau dikasih kemewahan, kasih tempat tinggal yang indah, semua makanan, semua kesenangan dikasih. Dia mau jamin. Siapa yang udah ngomong gitu, menyampaikan itu siapa? Allah. Ada nggak presiden pernah? Ayo kamu ntar saya jamin di akhirat. Hah? Raja-raja pernah nggak bilang di dunia ini bilang, ayo ikut saya jamin nanti senang di akhirat. Ada nggak? Nggak ada. Cuma Allah yang nawarin tuh. Tuh, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah orang-orang yang dekat sama Allah, yang sholat, yang berwali kepada Allah, jangan takut, jangan sedih, Allah akan jamin. Terus di surat Fussilat, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami walimu di dunia dan di akhirat. Walimu, berarti Allah nawarin. Udah itu sering buka rumah-rumah, banyak udah sering disampaikan itu surat Fussilat 30-31. Lihat aja di Quran di rumah. Di diktat juga udah banyak itu. Sekarang ini baca di rumah sudah ada diktat, saya janji udah mau nurusin surat Yasin. Sambungin nurusin surat Yasin aja deh. Ya. Ini Ustaz Zen sama saya. Saya udah lupa dia bawa nih diktatnya. Jadi yang bawa diktatnya di rumah ya. Enggak apa-apa deh. Halaman 21 yang surat Yasin. Di diktatnya ada. Enggak ada di rumah kan? Enggak apa-apa, dengerin aja. Cerita terakhir itu surat Yasin, cerita seorang yang pergi berdakwah. Berdakwah. Itu udah kita sampein. Orang pergi berdakwah, terus ada nabi datang situ, rasul dibunuh, rasul ketiga dibunuh, ingat nggak cerita itu? Terus ada orang muridnya, salah satu muridnya dakwah di situ juga dibunuh. Dibunuh itu tahu nggak di mana? Kan saya bilang waktu itu di daerah Antakya, di selatan Turki, di utara Syria. Nah ini yang ada gempa itu sekarang di situ. Tapi bukan yang di Turki, yang di perbatasan tuh Antakya. Itu daerah perang terus emang, tempat ISIS di situ. ISIS dibayar sama negara Barat lah untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah dengan alasan ini pemerintah ini mazhabnya lain. Itu bohong. Diadulah tuh orang Islam udah 8 tahun saling bunuh. Semua itu diadu orang lewat mazhab. Maka itu saya bilang silahkan bermazhab, jangan fanatik supaya tidak diadu. Kita jadi zalim. Membenci orang kafir aja nggak boleh, kecuali orang kafir yang jahat. Apalagi sesama Islam, diadu tuh semua. Di sini jangan sampai, di Syria, di Irak, semua, di Yaman lagi. Yang ngadu orang kita juga, orang Islam juga. Jadi dalang, jadi wayangnya orang kafir. Semua orang Islam saling sayang. Nah dalam dakwah itu, dia dakwah ikhlas. Kesimpulan dari cerita orang yang dakwah itu, satu, dakwah yang diterima Allah lah, dakwah yang mendapat hidayah lah, dakwah yang ikhlas tanpa pamrih. Ya. Dakwah yang benar membawa masyarakat menuju Allah, bukan untuk kepentingan penguasa atau pengusaha, bukan untuk kepentingan jabatan apa tidak. Dakwah itu ngajak orang kepada Allah. Tidak ada penghalang antara syahid dan surga. Di situ diceritain begitu dia terbunuh, detik itu juga dengar suara malaikat. Suara malaikat itu di surat Yasin. Ya laita qaumi ya'lamun. Surat Yasin apa? Qilat khulil jannah. Begitu dia mati satu detik itu langsung silahkan masuk surga. Suara malaikat langsung mati syahid, dia dibunuh langsung silahkan masuk surga. Waktu itu juga disuruh masuk surga. Di surat Yasin itu qilat khulil jannah. Dengar suara silahkan masuk surga. Surga barzah, bukan surga yang khalid, yang abadi belum, masih di surga kuburan, surga barzah. Di alam barzah, alam kubur sudah surga dia, karena dia mati syahid membela agama. Terus dia bilang apa begitu? Dia ngomong di akhirat sendiri, ya laita qaumi ya'lamun. Coba kaumku tuh tahu bagaimana nasibku sekarang, dosaku diampuni, aku dapat pangkat tinggi.
Dia pengen orang tahu. Nah, keinginan dia, suara dia itu Allah sampaikan ke Nabi Muhammad, ada di Quran di surat Yasin. Kan dia pengen orang tahu, Allah sampaikan bagaimana enaknya mati syahid. Dia kan yang lalu itu surat Yasin ini sambungannya, saya ulang kembali itu. Nah, terus itu habis itu dunia itu orang-orangnya kafir itu yang bunuhnya dihancurin. Sampai sekarang itu negeri perang terus-menerus sampai sekarang. Sampai sekarang situ. ISIS ada di situ, semua di situ. Amerika ada di situ sebelahnya, ngambil minyak. Habis itu minyak Syria udah berapa tahun dibawa ke negerinya. Kesian. Nah, orang Islamnya beradu. Coba dia bersatu, nggak begitu. Diadunya alasannya mazhabnya lain, begitu terus. Padahal dia Islam. Presidennya itu, imamnya itu, ustadz-ustadznya, kiainya itu bermazhab Syafi'i. Ada yang ke Indonesia satu, siapa nama itu yang meninggal? Yang ngarang buku? Ramdan, Syekh Al-Buti Ramdan itu penasihatnya presidennya Sunni, mazhab Syafi'i dia. Kesini keliling dulu, itu semua fitnah. Kesian sama umat ini, berita tuh bohong semua. Orang bayaran mau diapain? Jelas ya? Itulah terus. Jadi itu di Yasin, di diktatnya sudah ada. Itu jadi dia mati syahid. Tuh nanti di akhirat Yasin wain kullun lama jami'un ladaina muhdharun, nanti kita begitu meninggal, sekarang semua duduk diam-diam nungguin di alam barzah, hidup tapi nunggu aja gitu. Nanti pas mau kiamat kumpul semua itu manusia dari Adam yang pernah hidup, yang sekarang hidup, yang akan hidup nanti itu kumpul semua di satu lapangan besar. Wa ayatul hum, kata dia kalau nggak percaya Tuhan hidupin lagi, buktinya lihat tuh biji-bijian yang udah mati lempar ke tanah, kuburin dia di tanah tuh biji-biji, hidup lagi nggak? Nah kalau biji kecil, biji pepaya, biji sawi semua bisa hidup lagi, bagaimana kita enggak? Kita manusia dihidupin lagi di sana. Nah sekarang mau hidup di sana, senang apa susahnya hidup di sana tergantung di sini. Mau nanam apa di sini? Mau nanam duri ya makan duri sana. Mau nanam soleh ya hidup senang di sana, itu aja. Nggak ada yang sia-sia. 1 menit 2 menit ibadah kita tuh hasilnya besar di sana. Cuma karena di sini nggak yakin, kita nggak lihat, kita lihatnya batu, padahal itu emas. Waktu kita tuh emas banget, berharga. Kalau dipakai begini itu emas. Kata Allah, lihat tanah kosong. Tanah kosong ada pohonan kecil namanya apa? Rumput. Ada sekarang dipakein kimia apa itu supaya nggak numbuh lagi. Dibakar, numbuh lagi. Ya, rumput dibakar numbuh nggak? Numbuh. Coba tanya, hei rumput bandel, sudah dibakar, diinjak-injak kok numbuh terus? Kalau dia besok ngomong dibilang apa? Manusia kamu yang nggak tahu diri. Saya ini disuruh Allah numbuh terus. Saya ini disuruh bahan baku buat bikin susu daging buat kamu. Saya nungguin di sini, ntar saya dimakan sama kambing. Tuh daun-daun, rumput, makan sama sapi sama kambing. Terus jadi apaan? Jadi susu, jadi daging. Daging susunya buat siapa? Buat kita manusia. Bayang nggak Allah? Nah kita lihat rumput nggak ada artinya kan? Kita injak-injak, kita bakar, kita musuhin. Padahal dia ditugasin Tuhan bikin susu daging buat kita. Jadi daging nggak? Rumput masuk ke pabriknya tuh. Di mana pabrik daging susu? Perut sapi, perut kambing. Sambil jalan dia bikin susu. Tahu nggak tuh di Quran disebut sampai ismarobikal ala nanti itu. Dia jadi kayak bubur 3 macam air cairan, merah, putih, hijau, kuning kan. Urus di perutnya itu rumput tadi jadi adonan kayak gitu. Terus takdir Allah yang turun ke bawah putih bersih, nggak kecampur dengan yang hijau, nggak kecampur sama yang merah. Turun ke bawah susu bersih, kotorannya lari ke belakang, darahnya ke arteri, pena tuh. Terus siapa yang bikin tuh? Ada tangan insinyur di perut kambing? Hah? Nggak ada. Jadi siapa yang bikin susu, bikin daging? Allah. Tuhan bikinin madu buat kita di mana?
Pabrik terbang, pernah lihat ada pabrik terbang? Pabrik madu terbang. Tawon, lebah. Dia kata Allah dia mesti nurut makan sebunga ini, sari bunga ini, sari bunga ini, sari bunga ini, sari bunga ini, ditaker di perutnya itu. Nggak ada yang kebanyakan, pas ditaker. Sambil terbang. Bikin madu. Madunya buat manusia. Udah makan madu Allah, makan daging Allah, susu Allah, bersyukur nggak? Nah itu, kalau nggak bersyukur, kebanggaan nggak? Tinggal negeri Tuhan, makan rezeki Tuhan, minum minuman air buatan Tuhan, pakai pakaian buatan Tuhan, kapasnya tuh Allah yang bikin. Naik pesawat Tuhan juga, Tuhan yang bikin, manusia ngaduk, Tuhan yang mentakdirkan. Tidak ada satu butir bahannya itu bikinan manusia, nggak ada, semua bikinan Allah. Nanti situ kita mesti mengakui, baru alhamdulillah. Ngucap alhamdulillahnya tuh pakai ilmu. Sudah tahu alhamdulillah. Tidak ada yang nggak pakai ilmu, semua harus pakai ilmu. Situlah harus belajar. Ujian nggak belajar bisa nggak? Bagaimana nggak bisa ngamalinnya? Harus pakai ilmu. Ilmu yang paling wajib ilmu apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya ambilnya dari Quran. Dari Quran ngajarin mengenal Allah. Nah, mengenal Allahnya itu bukan ngapalan. Salah. Berpikir. Tadi lihat telur mikir. Lihat tawon mikir. Siapa yang takdirkan itu tawon? Ngerti makan bunga ini bukan ini. Kalau tawonnya nggak nurut sama Allah, diisep tebu, diisep kacang, diisep air laut, nggak jadi madu, jadi kecap. Pernah ada tawon keluar kecap? Enggak, karena dia ditakdirkan Allah, dia nurut. Jadi madu. Madu dibikin Allah disebut di Quran obat buat manusia. Obat, terutama mah. Tuh kalau mah udah melilit tuh sakit berat, minum madu, jangan campur air. Masih kental. 2 sendok makan. Terus rebahan, saya agak sedikit pusing. Teh, dia minum teh kayak atau kopi, sembuh langsung sembuh. Di Quran resepnya dari siapa? Dari dokter, dari yang bikin dokter. Resep madu obat dari siapa? Yang bikin dokter. Yang bikin dokter siapa? Hah? Allah. Jadi resepnya dari Allah. Madu obat. Di Allah bikin segalanya kita butuh. Itu mesti kita menyadari itu baru alhamdulillah. Kalau tidak menyadari, ya lumayan, mengucap alhamdulillah saja lumayan, dapat nilai lah. Tapi yang harus itu dari perasaan, dari pikiran. Bisa nggak kalau nggak pakai ilmu? Nggak bisa. Mengenal Allah mesti pakai ilmu. Di surat Muhammad itu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah untuk mengenal Allah. Pakai ilmu. Kalau enggak cuma kenal tulisan Allah. Ayat berapa itu? 36 halaman 28 ya, yang buat diktat. Yang surat Yasin ya. Yasin yang kedua. Yasin yang kedua 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja. Maha suci Allah tuh. Segalanya maha suci. Itunya apa nih? Maksudnya sucikan pikiran kita dan perasaan kita bahwa Allah menciptakan segala apa saja berpasangan. Jadi Quran gak bakal salah. Allah ciptakan apa saja berpasangan. Mata berpasangan, bibir berpasangan, telinga berpasangan, sendal berpasangan, manusia berpasangan, hewan berpasangan, pohon berpasangan, azwaj. Ada pohon yang nggak bisa kawin langsung melalui angin. Kalau nggak beranak, nggak berbuah. Semua. Ada lagi yang kita belum tahu kata Allah. Ada lagi yang kamu belum tahu. Dulu yang zaman Nabi itu bom atom juga berpasangan. Air berpasangan H2O ya. Semua apa saja berpasangan. Semua berpasangan. Malam dan siang. Pria wanita,
Ini dari banyak itu mukjizat Al-Quran yang luar biasa baru ditemukan. Sekarang ada lagi dalam surah Al-Quran disebut awan di langit awan. Awan itu di Quran disebut dari zaman Nabi 14 abad yang lalu. Awan itu berat, berton-ton beratnya. Kalau kita nggak nerima, sebab awan itu terbang ke atas kan berarti enteng. Tapi kata Allah berat. Baru ditemuin itu di dunia barat semua betul berat. Ada yang sampai 50.000 ton beratnya. Nah, itu yang berat awan itu didorong ke arah gunung. Yang dorong siapa? Tuhan suruh angin. Ada di Quran wal jariyatu jarwa. Angin dorong awan yang berat kayak gitu, angin dorong banyak digorong ke arah gunung. Supaya hujan turun di gunung bisa ngalir kemana-mana. Tapi kalau turun di sini di Jakarta, Bogor nggak dapat air. Tapi kalau turun di Bogor, Jakarta dapat. Cuma tuh Allah turunin di Bogor buat semuanya, buat pohon-pohonan, sudah buat pohonan, buat orang minum makan. Itu air dari Bogor ke Jakarta didorong pakai pipa oleh manusia apa jalan sendiri? Jalan sendiri di kali, jadi kotor. Mestinya manusia pakai pipa buat Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Tengah, pakai pipa. Jadi semua orang bisa minum air bersih, murah. Karena nggak pakai alat pembersih lagi, sedikit aja ngebersihin karena masih bening. Akhirnya dibawa pakai mobil, aqua segala macam namanya tuh, dibawa pakai mobil, ongkosnya mahal. Dia ngepak doang, air dari Allah turunin hujan bersih. Itu bapak-bapak tuh ambil kayak itu konglomerat, masukin ke botol, dijual sama kita deh mahal. Padahal yang bikinin air siapa? Yang bersihin air dibawa ke langit dibersihin. Itu air bekas semua itu yang nguap. Air laut, asin, garamnya nggak ikut, nggak diajak sama Tuhan. Airnya aja naik. Air comberan, air semua naik ke atas itu. Sampai di atas berapa lama? 12 hari. Bersih, didorong ke atas. Subhanallah, Allah yang ngatur semua. Penguapan banyaknya di laut, tapi didorong ke gunung. Turunnya banyak di Bogor, kota hujan kan. Nah itu, supaya ngairin sawah ladang, kebun-kebun, jadi buah-buahan, jadi padi, semuanya makanan. Allah yang ngatur itu. Terus airnya buat minum kita, tapi gak dimasang pipa doang, manusia gak bisa. Masang pipa segede drum gitu, dari Bogor, pendem, bikin gudang air, banterin ke rumah-rumah, pipa-pipa lagi. Murah, airnya jalan sendiri nyelonong gitu. Nah sekarang di jalan sendiri dari kali, gak diatur. Banjir. Kalau dulu nggak pernah banjir, karena dulu nggak ada jalanan, nggak aspal, nggak ada rumah-rumah, nyerep. Jadi nggak banjir, airnya nyerep. Sekarang bikin serepan nggak mau. Padahal itu gampang itu. Pemerintah Bogor itu nggak punya duit dikit. Kalau dia jual air ke Jakarta, dia bikinin pipa. Apa? Nah situ deh orang tuh pikirannya kemana gitu. Dia pikirannya jadi anggota DPR. Kemana pikirannya? Nah itu makanya pilih orang yang mau mikirin rakyat, yang mau bikin punya ide-ide, bisa bikin pangan aman pangan, aman keamanan. Itu saya kasih tahu. Itu jadi kalau air aja nggak bisa ngurus, masih banyak contoh pilih orang baik. Kenapa? Nih. Komnas HAM, Komnas anak, ada lagi apalagi satu ada itu. Tapi yang diurusin tuh kalau ada anak ngelawan ibu bapak, dibela sama dia. Jadi anak-anak tambah jadi berani sama ibu bapak sekarang. Kalau ibu bapaknya mau pukul, awas saya laporin. Nah kan gitu. Itu di Eropa kayak gitu, anak-anak lahir itu digaji sama pemerintah, dikasih bapaknya, ditaruh digaji bapaknya. Negara yang jamin, bukan ibu bapaknya. Nah di sini orang tuanya kerja setengah mati, ibunya ngurusin setengah mati, dia diomelin atau mukul, bapaknya ditangkap. Bilang kalau Komnas sama anak mau belain anak, tuh anak-anak di rumah kumuh banyak gitu, yang rumahnya kecil, tikernya kotor, kasurnya sudah lapuk, itu urusin bela itu, nggak pernah didatengin kantor sosial ya kan, mesti ngurusin anak-anaknya gitu, bukan anak yang nggak ada masalah, cuma sedikit ditegur sama ibu bapaknya, dibela. Nah itu jadi akhirnya anak-anak jadi pada berani. Itu salah urus lagi. Makanya pilihlah orang yang beragama, yang baik.
Jadi saya ngomong gini bukan kampanye, saya nggak ada urusan. Cuma menyampaikan negeri ini supaya aman, anak-anak kita yang masa depan supaya jadi baik. Saya nggak ada urusan sama partai. Terus ayat lanjutnya, ini mengenal Allah semua ini di surat Yasin itu, kebanyakan mengenal Allah tuh di ayat 29, ayat 37, wa ayatun lahum al-lail naslahu minhun nahara fa idahum muslimun. Coba tuh, kalau ini lampu tuh, kalau datangnya malam mendadak nggak, gelap gitu, enggak, gelap, tek mendadak terang. Kalau lampu kan gitu di rumah kan, mati lampu langsung gelap, terus nyalain langsung terang. Tapi kalau malam sama siang merayap, sengaja Allah bikin merayap pelan-pelan supaya orang nggak kaget. Udah mau malam jadi pada nyiapin diri dulu gitu, ya kan? Terus mau datang siang pelan-pelan, itu kan tuh. Ada malam ada siang sepasang, tapi bergantian, gitu ya. Kenapa ada malam ada siang? Karena dunia bulat. Kita pakai baterai center, yang terang sebelah nggak? Sebelah, yang sebelah sini gelap, ya kan? Nah baterai intinya nanti muter gantian. Itu kuasa Allah. Siang tepat, malam tepat, itu kan Tuhan yang atur. Ya, nah sekarang manusia kalau tahu awan itu berat, baru dari Quran pas dicek bener. Berat, kita ngelihatnya dia jalan kayaknya enteng kok. Nah itu air 12 hari di atas turun sudah bening, bersih. Nah air buat infus tuh yang di rumah sakit tuh natrium, yang ada plat hijau natrium, yang coklat tuh glukos ya, kebutuhan manusia kan. Bayi diinfus sama Allah dalam perut ibunya. Nah ini kita sekarang diinfus kalau kurang, kalau sakit kurang itu. Nah itu air hujan itu, karena masih steril. Kalau sedikit ada kotor mati, tersumbat. Itu Allah yang bikin dia steril. Air kotor Allah yang bersihin, diturunin lagi, ya kita minum, keluar lagi. Ini airnya ini juga ini yang kita minum. Ya jadi kalau sekarang ini dulu 1% air yang cair. Sekarang manusia banyak 7%. Allah jamin, ditaker. Di Quran sebut apa-apa kutakar, qaddaro pahada. 2 minggu lagi lah kita bahas itu. Ditaker jumlah air, nanti kalau manusia nambah lagi 10%. Nah, tapi sekarang air 7% yang cair aja udah banjir. Allah tambahin air, memang bakal ditambahin lagi. Maka itu kalau beli rumah nanti cari dataran yang agak tinggi sedikit lah. Jangan di bekas sawah, bekas rawa itu pasti banjir. Air bakal nambah karena manusia bertambah. Manusia nampungnya nggak bisa. Dulu Allah udah bikinin rumah-rumah buat air tuh, rawa-rawa. Dulu rawa banyak, rawa bening, rawa apa tahu, itu buat air. Kalau dia datang dia ke situ. Nah sekarang dia datang ke situ, dia lihat udah rumah orang, ya dia masuk juga lah. Dari dulu dia ke situ, dia duluan. Kan namanya juga rawa. Rawa itu artinya rumah air. Manusia udah ambil, dia nggak nyerap, jadi sedikit yang nyerap air. Nah itu Tuhan udah bersihin air di atas, diturunin lagi, nanti kita minum naik lagi. Kalau habis kita minum keluar nggak? Keluar lewat keringat atau keluar lewat itu? Naik lagi ke atas. Mudah-mudahan aja itu yang mau diminum ntar tuh bekas Nabi minum dulu. Ya bisa aja, bolak-balik tuh. Nah, yang lainnya yang 93% di mana itu air? Di kutub utara dan selatan. Jadi es, buku tinggi, gunung es. Kalau itu kalau dia cair lagi itu separuh aja, tenggelam nih semua. Pernah nggak cair semua itu air yang di gunung sana karena cair? Pernah zaman Nabi Nuh. Atas perintah Tuhan itu air semua cair. Jadi gunung pun tenggelam. Makanya Nabi Nuh suruh bikin kapal di atas gunung. Dan yang lain bilang gila bikin kapal di gunung. Dia nggak tahu yang nyuruh Allah. Allah yang punya gunung, Allah yang punya air. Dicairin tuh semua air, dia tenggelam. Terus udah selesai bilang air naik lagi, naik lagi. Didorong angin ke kutub selatan sama utara. Beku, sampai sekarang beku buat cadangan itu. 93% tuh di sana itu. Ini yang cair ini 7%. Sudah banjir. Kemana kalau dicairin tuh lagi sama Allah? Tenggelam kita semua. Ini dunia ada yang punya, Allah yang ngatur, manusia nggak bisa.
Di Amerika tiap minggu ada angin topan, angin badai, angin Rina, angin Rita, angin apa nggak tahu nama ibu-ibu, banyak nama perempuan tuh nama angin. Nggak bisa ditembak tuh, tetap aja gempa. Ada Allah yang punya dunia ini, Dia yang bikin. Jadi sudah seharusnya kita menyerah kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.